Hai semua, Indonesia memiliki potensi besar untuk muncul sebagai negara adidaya global di masa depan. Ini berkat dukungan dari faktor populasi dan kekuatan ekonomi yang berkembang pesat. Berdasarkan peringkat Global Firepower tahun 2024, Indonesia kini berada di posisi ke-13 dari 145 negara dalam hal kekuatan militer. Dengan perkembangan ini, ada kemungkinan Indonesia suatu hari nanti akan menyaingi kekuatan militer negara-negara besar seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Namun, saat ini Indonesia masih tergolong sebagai kekuatan militer regional bersanding dengan negara-negara besar di Eropa dan Amerika Latin dalam hal kekuatan pertahanan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Kekuatan militer Indonesia memang besar, namun perlu pemahaman yang lebih mendalam terkait struktur dan peralatan yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Salah satu aspek penting dalam menilai kekuatan militer Indonesia adalah ukuran ekonominya yang mendukung anggaran pertahanan yang memadai. Dengan PDB mencapai 1,48 triliun dolar dan populasi sekitar 279 juta jiwa, Indonesia memiliki kapasitas untuk mengembangkan pertahanan yang kuat. Kekuatan ekonomi ini memungkinkan negara untuk membeli atau bahkan memproduksi peralatan canggih seperti pesawat tempur, kapal selam, dan kendaraan tempur lainnya secara lokal. TNI sendiri dibagi menjadi 3 cabang utama: TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang masing-masing memiliki peran penting dalam sistem pertahanan nasional. Saat ini, TNI memiliki sekitar 1,05 juta personel militer yang terdiri dari 400.000 personel aktif, 400.000 personel cadangan, dan 250.000 personel paramiliter. Dari jumlah tersebut, Angkatan Darat merupakan cabang terbesar, diikuti oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Setiap cabang ini memiliki kemampuan yang disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan geografis serta keamanan nasional Indonesia. TNI Angkatan Darat adalah komponen vital dalam pertahanan darat Indonesia, dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti tank Leopard 2 yang dikenal sebagai tank tempur unggulan. Tank-tank ini didatangkan dari Jerman sebagai bagian dari perjanjian militer yang mencakup pembelian sejumlah tank utama dan kendaraan tempur infanteri. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan Turki dalam produksi tank medium Harimau yang lebih ringan, yang dirancang khusus agar sesuai dengan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki jaringan jalan dan jembatan yang beragam. Sebagai negara kepulauan, Angkatan Laut Indonesia memegang peran penting dalam menjaga keamanan maritim dan mengamankan ribuan pulau yang tersebar di Nusantara. TNI Angkatan Laut memiliki armada kapal selam kelas Nagapasa dan KRI Cakra yang mampu beroperasi dalam waktu lama di bawah laut. Kapal selam ini diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan pertahanan Korea Selatan dan Jerman, termasuk transfer teknologi yang memungkinkan Indonesia untuk membangun kapal selam sendiri di masa mendatang. Di sisi lain, Angkatan Udara Indonesia dilengkapi dengan pesawat tempur canggih seperti Dassault Rafale dari Prancis dan F-16 Fighting Falcon dari Amerika Serikat yang telah mengalami beberapa peningkatan dalam hal teknologi. Indonesia juga memiliki Su-30 yang dibeli dari Rusia, memperkuat armada tempur TNI Angkatan Udara dalam menjalankan tugas pengamanan udara. Perkembangan ini menunjukkan bahwa TNI AU terus berupaya memperbaharui dan memperluas kemampuan pertahanannya seiring dengan dinamika global yang berkembang. Dari segi anggaran, pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar 9 miliar dolar untuk pengeluaran militer pada tahun 2022, dengan rencana tambahan hingga 125 miliar dolar untuk pengadaan senjata di masa depan. Investasi ini
menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasional, namun tentunya memerlukan perencanaan dan implementasi yang matang agar sesuai dengan kebutuhan operasionalnya dan strategi pertahanan nasional. Perkembangan yang harus dilakukan oleh TNI, baik dari segi peralatan maupun anggaran, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki visi jangka panjang untuk menjadi negara dengan kekuatan militer yang diperhitungkan secara global. Dengan populasi yang besar dan ekonomi yang terus berkembang, Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi negara adidaya. Mari kita ikuti bersama perkembangan ini dan lihat bagaimana TNI terus bertransformasi di masa depan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.